Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati para pimpinan di Badan Penanggulangan Bencana Nasional, eh, para stakeholder di wilayah Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua, juga Papua Tengah. Eh, Mohon izin pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan gempa bumi Kamchatka berkekuatan 8,7 yang berpotensi tsunami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini Rabu 30 Juli 2025 terjadi gempa kuat di Kamchatka, Rusia Timur pada pukul 6 lebih 24 menit lebih 50 detik waktu Indonesia Barat, berlokasi di pesisir timur Kamchatka, Rusia dengan magnitudo 8,7. Epicenter berada pada koordinat 52,51 derajat utara dan 160,26 derajat bujur timur dengan kedalaman hypocenter 18 km. Gempa ini berjarak ke Jakarta sejauh 8.226 km lebih. Gempa ini dipicu oleh sebuah deformasi batuan di bawah permukaan laut, tepatnya di lempeng, di bidang kotak antar lempeng, di mana eh, patahan terjadi di palung Kuril Kamchatka atau Kuril Kamchatka Trench dengan mekanisme patahan naik atau thrust fault. Jenis patahan ini memang sensitif terhadap terjadinya perubahan kolom air laut, sehingga bisa memicu terjadinya tsunami. Kemudian BMKG begitu mendapatkan sebuah analisis gempa berkekuatan 8,7, sistem decision support system di BMKG segera melakukan pemodelan Ya. yang sebelumnya juga Pacific Tsunami Warning Center yang berpusat di Hawaii menyatakan bahwa gempa ini berpotensi tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Dan Indonesia tidak disebut. Namun demikian, kita berinisiatif untuk melakukan pemodelan detail terkait dengan wilayah yang ada di Indonesia ini. Sehingga BMKG melakukan pemodelan dari gempa yang terjadi dan betul berpotensi tsunami, namun memiliki status ancaman waspada. Artinya, estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari setengah meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari setengah meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Di mana setelah detail akan kami laporkan bahwa tsunami ini diestimasi akan sampai di Kepulauan Talaut dengan waktu tiba pukul 14 lebih 52 menit 24 detik waktu Indonesia Timur. Kemudian tengah, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Gorontalo Utara pukul 16 lebih 39 menit lebih 54 detik di waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Halmahera Utara, waktu tiba estimasi pukul 16 lebih 4 menit lebih 24 detik waktu Indonesia tengah. Manokwari pukul 16 8 menit 54 waktu Indonesia tengah. Timur. Kemudian Raja Ampat pukul 16 lebih 18 menit lebih 54 detik waktu Indonesia Timur. Biak Numfor pukul 16 lebih 21 menit lebih 54 detik waktu Indonesia Timur. Supiori pukul 16 lebih 21 menit pukul
lebih 54 detik waktu Indonesia Timur. Sorong bagian utara pukul 16 lebih 24 menit, 54 detik waktu Indonesia Timur. Jayapura pukul 16 lebih 30 menit, 24 detik waktu Indonesia Timur. Dan Sarmi 16 menit 30 menit, pukul 16 lebih 30 menit, lebih 24 detik waktu Indonesia Timur. Namun demikian, inputan model kami hanya wilayah-wilayah ini untuk wilayah-wilayah yang berdekatan dengan list yang kami sebut ini, tentu saja waktunya berdekatan. Dan hasil monitoring terkini bahwa tsunami sudah terdeteksi di Kushiro, Jepang pada pukul 8:39 menit, tinggi 39 menit. Kemudian di Hanasaki 31 cm, di Kushiro 39 cm, kemudian di Hanasaki 31 cm, di Nikolsko, ini Rusia, itu 16 cm, kemudian di Ofunato, Jepang, itu 22 cm, kemudian di Petropavl itu 25 cm, kemudian saya lanjutkan di Kamchatka itu 84 cm, ini tamak yang paling tinggi yang dekat dengan pusat sumbernya, kemudian di Kamchatka ini juga 21, lebih rendah lagi, kemudian di Northeast Tokyo itu 8 cm, kemudian di Kuril itu data terbaru 25 cm, kemudian saat ini posisi sudah sampai di Guam, Suramia, ketinggian sekitar 19 cm. Nah, ini yang terus kita pantau perjalanannya. Namun dari semua itu memang hanya di Kamchatka saja yang berstatus siaga di atas 1,5 meter. Selain itu di bawah 50 cm, artinya status waspada. Dan hasil monitoring BMKG dan juga USGS, kita melihat aktivitas gempa susulan masih terjadi. Dan sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, kita mencatat lebih dari 14 aktivitas gempa susulan. Magnitudo terbesar 6,9 dan magnitudo terkecil 5,5. Kemudian kepada masyarakat pesisir, kami himbau untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. Kenapa arahan ini harus dilakukan? Karena kita belajar dari tsunami Tohoku 2011, ini statusnya ancamannya sama-sama waspada, baik itu di utara Papua maupun di tempat lain di Indonesia Timur. Tapi saat itu tsunami ini menimbulkan korban jiwa 1 orang, dan kita perlu mewaspadai. Kami minta kepada para stakeholder untuk fokus memberikan arahan untuk menjauh dari pantai untuk kawasan-kawasan yang berupa teluk sempit ya, karena ini bisa terjadi amplifikasi. Nanti mohon diperjelas lagi oleh Bapak-Bapak BNPB. Kemudian saat ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa, karena memang gempanya jauh dari pesisir pantai. Dan tentu saja kita akan terus mengupdate informasi ini dan akan kita kepada masyarakat. Demikian Bapak pimpinan BNPB, kami aturkan laporan. Terima kasih. Terima kasih Pak Daryono atas laporan awalnya situasi gempa ini. Selanjutnya yang kedua, analisa dari BNPB yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Muhari sebagai Kapus Datinkomben BNPB. Silakan Pak Kapus. Terima kasih Bapak Sestama. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media dan teman-teman di provinsi. Meneruskan penjelasan dari Pak Daryono tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memang dari
perhitungan modeling di laut dalam, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Daryono, rata-rata pengukuran atau hasil modeling serta pengukuran dari beberapa tempat seperti yang kita lihat itu kisaran dari tinggi tsunami di laut dalam maupun di tide gauge di dekat pantai itu kisarannya sekitar di bawah 50 cm yang di luar Rusia. Tetapi ini tentu saja tidak boleh membuat kita lengah. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa pengalaman kita pada saat tsunami Jepang 2011 yang juga berpropagasi ke Papua itu terdeteksi di tide gauge di Jayapura itu hanya 33 cm. Tetapi kemudian seperti terlihat di layar, formasi teluk ini bisa menyebabkan amplifikasi tinggi tsunami. Karena ada gelombang yang masuk, kemudian tidak bisa sepenuhnya keluar, sehingga titik-titik yang berwarna merah, daerah-daerah yang berwarna merah di Teluk Yotefa pada saat itu kemudian mengalami amplifikasi dari 30 cm, itu yang terdeteksi di tide gauge, pada gambar di sebelah kanan, itu tinggi maksimum bisa mencapai 3,8 meter. Jadi untuk formasi-formasi daerah pantai yang sifatnya teluk, ini gelombang panjang yang datang itu berpotensi mengalami amplifikasi. Ini yang harus kita waspadai sehingga benar-benar kita mohon bantuan dukungan dari teman-teman di daerah. Ini kalau bisa daerah-daerah pantai ini memang kita kosongkan dulu. Nanti Pak Sestama akan memberikan arahan secara lebih detail. Tetapi secara teknis, formasi-formasi teluk seperti ini, mulai dari Teluk Yotefa, Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara hingga Gorontalo, itu cukup banyak di sekitar pantai. Ini menjadi perhatian kita supaya ini bisa benar-benar dikosongkan terlebih dahulu pada waktu-waktu nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono, dan setelah jeda waktu setelah gelombang pertama itu datang. Karena untuk tsunami, terutama tsunami yang melintasi samudra, itu gelombang pertama tidak harus yang terbesar. Biasanya gelombang terbesarnya datang itu pada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Dan waktunya itu bisa periode jam. Jadi antara gelombang pertama dan gelombang kedua serta gelombang ketiga itu bisa durasi jedanya 1 hingga 3 jam. Sehingga ini yang kita harus waspadai, bahwa masyarakat tidak hanya menjauhi pantai pada saat estimasi waktu tsunami-nya datang, tetapi juga tetap harus menjauhi pantai sampai beberapa waktu setelah peringatan dini tsunami atau waktu tiba tsunami itu datang. Idealnya 2-3 jam. Kita tidak usah dulu bermain ke daerah pantai yang di 6 provinsi ini, khususnya bagian utara, di waktu mungkin 1 jam sebelum hingga 2 jam sesudah. Nanti Pak Sestama akan menyampaikan lebih lanjut. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Memang dari estimasi modeling dan data pengukuran muka air yang saat ini kita terima di sepanjang Pasifik, itu alhamdulillah ketinggian tsunami hanya dalam tanda kutip di bawah 50 cm. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara tsunami 50 cm pun itu bisa membunuh. Kita bisa lihat pengalaman kita di 2011, itu ada 1 korban jiwa di Jayapura. Ini 1 di antara hanya 2 korban jiwa pada saat tsunami 2011 Jepang di luar Jepangnya. Jadi jangan sampai ini terulang, benar-benar kita waspadai, kita kosongkan dulu daerah pantai, supaya benar-benar nanti setelah tsunami, peringatan dini tsunami diakhiri oleh BMKG, baru kemudian masyarakat beraktivitas seperti biasa.
Mungkin dari Pak Sestama akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah lebih lanjut. Terima kasih Pak Kapus Datin, Pak Dr. Abdul Muhari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, ada beberapa arahan penting dan harus segera dilaksanakan kepada 5 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dikhususkan kepada BPBD, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan di daerah tersebut. Yang pertama, masyarakat di 5 provinsi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Daryono dari BMKG, agar diupayakan menjauhi pantai 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah estimasi waktu tiba tsunami yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono. Yang kedua, pastikan masyarakat terinformasikan dengan baik, termobilisasi dengan baik, gunakan pendekatan persuasif untuk mengurangi kepanikan. Pada Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, kita akan mengulangi kembali rapat evaluasi penanganan situasi hari ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini poin-poin penting yang harus segera dilaksanakan oleh semua yang berkepentingan di daerah untuk menyampaikan sesegera mungkin informasi ini kepada masyarakat kita yang sudah di 5 provinsi ini. Selanjutnya